Beberapa kampung unggulan di Surabaya memiliki potensi uniknya masing-masing, seperti Kampung Kue yang terkenal berkat program Kampung Unggulan pemerintah. Sebagian besar penduduknya, lebih dari 50% kepala keluarga, mencari nafkah dengan berjualan kue setelah mengalami PHK akibat krisis ekonomi tahun 1998. Awalnya, Kampung Kue di Kelurahan Penjaringan Sari dihuni oleh warga pendatang yang kehilangan pekerjaan sebagai buruh pabrik. Pada tahun 2005, suasana di kampung kue tersebut kurang menyenangkan karena sebagian besar warganya menganggur. Namun, perubahan terjadi karena sejumlah warga dipicu oleh Bu Khairul Mahfuduah, mantan aktivis buruh migran dan anggota LSM Humanika, memutuskan untuk membuka usaha kue. Ibu Khairul dengan pengalaman dan ilmu dari pelatihan kewirausahaan mengajak ibu-ibu rumah tangga di kampung tersebut untuk memproduksi kue. Berkat dedikasi mereka, kampung ini berhasil mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memproduksi dan memasarkan kue hasil karya mereka. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sejarah dan perkembangan kampung kue, berikut hasil wawancara kami dengan Ibu Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Irul, nama lengkapnya Ibu Khairul Mahfuduah. Saya pendiri dari Kampung Kue. Ya, sejarah berdirinya Kampung Kue saya kira diawali ketika tahun 2005 ya. Tahun 2005 itu situasinya masih terasa sekali dampak krisis ekonomi, krisis moneter tahun 98. Begitu ekonomi agak membaik, tahun 98 kan terjadi krisis moneternya, 98. Terus kemudian 2001 mulai ini ya ada tanda membaik, 2002 sampai 2005 ternyata dampaknya itu masih terasa. Nah, ketika terjadi krisis moneter waktu itu yang merasakan terlebih dahulu adalah perempuan, karena perempuan pada saat itu bekerja di sektor perusahaan manufaktur atau padat karya. Secara otomatis mereka yang terkena dampak pertama kali ya mereka yang di PHK gitu kan. Nah, ketika di PHK mereka dijanjikan akan bekerja kembali ketika ekonomi sudah membaik, ketika perusahaan akan beroperasi kembali. Ternyata tahun 2005 mereka nunggu tetap nggak dipanggil lagi. Karena apa? Karena sudah tersusul oleh angkatan kerja yang baru. Nggak mungkin loh mereka sudah dianggap tidak produktif akan direkrut kembali karena masih ada tenaga kerja yang baru, yang lebih produktif, yang lebih lincah, bisa diperintah ke sana kemari gitu kan. Nah, akhirnya saya melihat bahwa ibu-ibu itu kalau pagi itu sudah jagongan, tidak ada kegiatan yang produktif. Kalau siang itu mereka diuber-uber rentenir gitu kan. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir ada nggak sih yang bisa saya lakukan untuk bantuin ibu-ibu. Karena kemudian saya melakukan investigasi, melakukan pemetaan ya. Ternyata ada dua hal di situ. Satu adalah adanya beberapa orang yang telah membuat kue, terus kemudian secara ekonomi keluarganya tidak ada peningkatan yang signifikan dan tidak berdampak sama sekali kepada masyarakat sekitar. Misalnya mereka diajak membuat kue, mereka direkrut menjadi karyawannya, tidak ada. Kemudian dulunya
temuannya adalah dulunya di Lor Gang 2 ini banyak sekali yang melakukan pekerjaan jahit-menjahit gitu. Nah, kemudian saya ngambil ketemuan yang jahit-menjahit itu kayaknya apa itu ininya risikonya tidak begitu banyak ya, tidak begitu besar. Akhirnya saya ngajak ibu-ibu untuk belajar membuat tas ponbun, membuat hantaran, paket hantaran, terus kemudian bikin manik-manik, bikin bros dari mutiara air tawar, sulam pita di mukena, di ini jilbab kayak gitu kan. Nah, ternyata itu tidak menjawab keinginan saya yang pada saat itu kepingin sekali, ayo ibu-ibu kita punya kegiatan yang cepat menghasilkan duit, yang halal untuk makan dan nyaur utang. Karena ibu-ibu ngomongnya gini, Bu Irul nggak terjual hari ini, masih bisa loh ini dijual besok bulan depan, kan bulan depan masih ada pameran kayak gitu-gitu. Nah, tapi karena ini bertentangan dengan apa yang saya pikirkan, ya akhirnya kemudian saya beralih ke temuan yang lainnya, yaitu adanya beberapa orang yang buat kue yang kemudian aku lebih sering mengkomunikasikan keinginan membuat kampung kue itu kepada ibu-ibu. Ada yang ibu-ibu yang menolak, ada yang menerima, ada yang sanksi gitu kan. Yang menolak itu, alah enggak suamiku masih bisa ngingoni aku gitu bahasanya. Terus yang sanksi itu, tapi aku itu enggak bisa masak, enggak bisa bikin kue. Terus apa yang bisa saya lakukan gitu. Terus kemudian ada yang langsung menerima juga ikut pelatihan-pelatihan. Ya, secara prinsip saya adalah orang yang passion-nya tidak di kue, tidak di jahit-menjahit, tetapi passion-nya ada di mengumpulkan orang bagaimana punya kegiatan yang akhirnya bisa menjadikan mereka itu berubah menjadi lebih maju. Dulu ketika tahun 89 saya lulus dari Sekolah Pertanian Pembangunan Menengah Atas. Nah, ketika masa-masa PKL itu saya juga sering ke petani gitu, mendampingi petani. Waktu PKL selama 6 bulan itu nanam lombok, nanam jagung, nanam sayuran itu seperti apa itu bisa gitu ya. Aku banyak bekerja untuk teman-teman di pengorganisasian buruh, terus kemudian untuk perempuan dan perlindungan anak, yang akhirnya kemudian aku mikirnya gini, kalau aku kerja sosial terus, aku ndak punya mesin ekonomi karena waktu itu di tengah-tengah melakukan gugatan ya, gak ada sumber penghasilan gitu kan. Akhirnya kemudian aku menjadi pedagang kaki lima. Ketika menjadi pedagang kaki lima itu, aku sempat mengorganisir pedagang kaki lima yang ada di Rungkut. Kemudian sistem tendanisasi kayak gitu. Ada iuran setiap hari kalau keluarganya PKL itu ada yang sakit kita jenguk, kita kasih santunan, ada yang meninggal kita kasih santunan, ada istrinya yang melahirkan kita kasih ini juga bantuan kayak gitu. Yang kemudian aku di situ banyak. Surabaya itu dinamikanya tinggi sekali sehingga kunjungan-kunjungan juga tinggi. Ketika banyak kunjungan berarti harus bersih. Ndak ada PKL di pinggir jalan misalnya kayak gitu-gitu. Sampai kemudian ya wes gak dodol nih pinggir jalan gak apa-apa wes aku gak usah jualan lagi. Akhirnya masuk ke dalam kampung. Begitu di kampung tahun 2005 melihat kok kalau pagi ada orang sudah ngomong ngalor ngidul, rasan-rasan, petan, kalau siang sudah diburu berentenir itu, baru kemudian menggagas adanya kampung kue. Nah, dengan kata lain bahwa apa yang aku sampaikan tadi bahwa passionku itu ada
jadi mengumpulkan orang, kemudian ketika di pabrik ya apa persoalannya, ketika menjadi pedagang kaki lima apa persoalannya, kemudian ketika di kampung kemudian apa itu sumber dayanya membuat kue misalnya, ya itu yang kita ini, sehingga menjadi kondisi yang lebih baik dan mereka mempunyai posisi tawar. Iya, sangat 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 berdampak sekali. Kalau dulu hanya sekedar eh, daripada nganggur, bantu-bantu suami cari penghasilan, sekarang nggak dijadikan penghasilan utama juga. Perempuan juga punya penghasilan, laki-laki juga punya penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Arianti. Nama UKM-nya Ice Cake and Cookies. Saya di paguyuban ini sebagai bendahara paguyuban Kampung Kue. Sekarang kalau pagi sudah tidak ada ibu-ibu gibah, jadi semuanya pada sibuk bikin pesanan sendiri-sendiri. Sudah punya nama masing-masing, sudah punya spesialisasinya masing-masing. Gitu. Jadi sekarang ibu-ibu di sini pemikirannya sudah nggak tentang gibah lagi, sudah tentang cuan, 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 wis itu aja. Dulu Mas banyak program sebelum COVID melanda sini gitu. Nah, setelah COVID ini Bu Irul juga saya sama pengurus-pengurus yang lain ini masih mencoba lagi untuk program-program baru lagi gitu. Sebelumnya itu rutin Mas dari Bogasari. Itu 1 tahun itu selalu 2 atau 3 kali mengundang kita dari Kampung Kue untuk uji resep baru gitu loh. Jadi diajarin resep baru lagi gitu. Seperti apa terus banyak seminar-seminar yang kita diundang untuk istilah mulai dari penjualan digital, pembuatan spanduk, foto produk itu semuanya ada dulu itu sebelum COVID itu. Makanya sampai jadi seperti sekarang ibu-ibu udah bisa istilahnya bikin TikTok, bikin IG gitu. Banyak dulu sebelum diresmikan. Dulu sebenarnya awal itu diresmikan sama Bu Risma. Selaku masih menjabat wali kota Orangila. Setelah Bu Risma lengser kan ganti Pak Erik sama Pak Erik kemarin 2000 setelah Covid itu berapa? 2021. Itu diresmikan sama Pak Erik jadi kampung wisata. Lah, sejak itu terus akhirnya bantuan yang dari Pemkot katakan dinas-dinas terkait dari Pemkot itu mulai masuk. Dulu sebelum itu cuman bantuan dari pihak-pihak swasta. Kedepannya ya pengennya lebih maju lagi, lebih bagus lagi, menjadi destinasi wisata yang utama. Pengennya itu kalau ada di Surabaya itu bisa diampirkan ke sini gitu pagi. Kalau harapan saya sih bahwa keberadaan Kampung Kue ini bisa terjaga sustainable-nya. Jadi ya diharapkan nanti sampai kampung-kampung unggulan semacam ini sampai anak cucu mereka nanti tetap ada. Terus kemudian ini juga tidak lepas dari bantuan semacam perhatian dari pemerintah untuk tetap menjaga agar kelangsungan ini tetap ada.